Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan Wijaksono, NPM 418221000109. Saya dari S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kontrak, yaitu pada pertemuan 8. Adapun materi presentasi saya kali ini, yang pertama yaitu manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Yang kedua, jenis risiko dalam konstruksi. Yang ketiga, strategi mengelola risiko. Yang keempat yaitu pengaruh kebijakan pemerintah dan regulasi terbaru. Terus yang kelima yaitu stakeholder dalam pengadaan konstruksi. Manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Manajemen risiko dalam proyek konstruksi merupakan proses identifikasi, analisis, dan pengendalian berbagai potensi kejadian yang dapat mengganggu keberhasilan proyek. Dalam konteks konstruksi, risiko bersifat kompleks karena melibatkan banyak pihak, teknologi, anggaran, serta ketergantungan pada kondisi eksternal seperti cuaca, perizinan, dan sosial politik. Oleh karena itu, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan proyek perlu menyusun strategi pengelolaan risiko yang mencakup mengenali potensi risiko, menganalisis dampaknya terhadap waktu, biaya, dan mutu, lalu merencanakan mitigasi atau responsif yang tepat. Pendekatan ini penting untuk menjaga stabilitas pelaksanaan proyek dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Jenis risiko dalam konstruksi. Dalam pelaksanaan konstruksi, risiko dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Risiko teknis seperti kesalahan desain, kegagalan material, atau kecelakaan kerja sering menjadi tantangan utama. Risiko finansial dapat timbul dan fluktuasi harga bahan bangunan, keterlambatan pembayaran, atau perubahan nilai tukar untuk proyek internasional. Ada juga risiko hukum dan kontraktual, seperti sengketa antara kontraktor dan pemilik, serta ketidaksesuaian isi kontrak. Risiko lingkungan dan sosial menyangkut protes warga, dampak ekologis, atau hambatan perizinan. Risiko-risiko ini tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun bisa dikurangi dan dikendalikan dengan pendekatan manajemen yang sistematis dan kolaboratif. Terus masuk ke selanjutnya yaitu strategi mengelola risiko. Strategi mengelola risiko dapat dalam konstruksi biasanya dibagi dalam 4 pendekatan utama, yaitu menghindari, mengurangi, mentransfer, dan menerima risiko. Menghindari berarti mengubah rencana agar risiko tidak muncul. Mengurangi berarti menyiapkan langkah preventif agar dampak risiko minimal. Contohnya penggunaan kontraktor berpengalaman atau pelatihan keselamatan kerja. Mentransfer risiko bisa dilakukan melalui kontrak asuransi atau pembagian tanggung jawab dalam kontrak. Sedangkan menerima risiko berarti menyadari adanya potensi kerugian dan menyisihkan cadangan biaya atau waktu. Pemilihan strategi ini dapat didasarkan pada evaluasi tingkat kemungkinan atau tingkat dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi. Pengaruh kebijakan pemerintah dan regulasi terbaru. Kebijakan pemerintah dan regulasi terbaru memiliki pengaruh besar terhadap cara-cara proyek konstruksi dijalankan, terutama terkait risiko. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa, pemerintah memperkuat sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja juga berdampak pada proses perizinan konstruksi, yang kini menjadi lebih cepat namun menuntut kepatuhan administratif yang tinggi. Kebijakan terkait keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan konstruksi yang berkelanjutan juga mengatur standar teknis yang harus dipenuhi. Ketidakpatuhan terhadap regulasi bisa menjadi sumber risiko hukum dan denda, sehingga penting bagi semua pelaku proyek untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan menyesuaikan dokumen serta pelaksanaan proyeknya. Selanjutnya masuk ke topik stakeholder dalam pengadaan konstruksi. Stakeholder atau pemangku kepentingan dalam proyek konstruksi mencakup seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
Mereka meliputi pemilik proyek, owner, kontraktor utama, konsultan perencanaan dan pengawasan, penyedia bahan atau material, pemerintah, dan masyarakat sekitar lokasi proyek. Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan. Koordinasi dan komunikasi antara stakeholder sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan meminimalkan risiko konflik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan instansi pengaturan dari awal juga menjadi kunci agar proyek dapat berjalan lancar, diterima secara sosial, dan tidak memenuhi hambatan administratif atau hukum di tengah jalan. Terakhir, lanjut ke kesimpulan. Dalam proyek konstruksi, risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dengan baik melalui pendekatan manajemen risiko yang sistematis. Mengenali jenis-jenis risiko sejak awal proyek, menyusun strategi dan mengendalikan efektivitas, serta memahami peran setiap stakeholder menjadi langkah kunci menuju kesuksesan proyek. Ditambah dengan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah yang harus berkembang, pelaksanaan proyek yang dapat berjalan lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Manajemen risiko bukan hanya alat perlindungan, tapi juga sarana peningkat kualitas dan profesionalisme dalam sektor konstruksi. Cukup sekian presentasi saya di pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.